Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan aku Alia Arilda. Di sini aku akan ngasih tutorial database yang saling berelasi. Oke, sebentar guys. Oke, di sini aku udah buat tabelnya di spreadsheet. Spreadsheet apa sih namanya ya? Itu. Terus nanti kita bakal bikin codingannya di terminal gitu ya guys. Jadi nanti kita bakal bikin di terminal tuh kayak gini hasilnya. Oke, yuk next. Oke guys, di sini kita mulai untuk bikin tabelnya. Pertama, kalian bisa lihat kita bikin ini. Wait guys. Nah, kalau udah kita bikin database baru. Misalnya kalian mau bikin apa? Aku bikinnya tugas. Nah, kayak ini ya. Nah, kemudian kita ganti namanya di sini. Terus tugas. Nah, udah diganti kan tuh. Habis itu kita bikin tabel baru. Tabel tadi ada apa yang pertama ya? Pembeli kalau nggak salah. Pembeli. Terus kita buka kurung. Langsung masukin apa aja yang kita perlu. Misalnya tadi ID. Nah, oke, langsung saja ini kita bikin ID dulu. Integer sih namanya int deh pokoknya. Kita masukin aduh, aku malah salah ketik lagi. Maaf guys, tadi aku ada salah ketik, aku ke enter. Jadi ini kita bikin ini biar DR dulu. Jadi kita bikin yang baru ya, aku bikin yang baru ya. Get tabel pembeli. Nah, buka kurung, terus kalian enter, masukin ID, tipenya integer, aku masukin 10 aja, terus pakai primary key, jangan lupa dikasih koma, begitu enter. Setelah ID tadi ada nama ya, bukan nama, ini aku mau nama ya, nama benar. Maaf ya, nama itu kita pakai varchar nya masukin ya, terserah kalian, masukin 10 aja, jangan lupa koma. Terus habis nama itu telepon kita pakai integer 10 juga dia boleh. Aduh, typo guys, integer pakai 10. Terus jangan lupa pakai koma karena masih ada alamat. Harusnya nih pakai ini ya, huruf gede, tapi yaudah deh, nggak apa-apa. Alamat pakai varchar aja, serah kalian mau berapa. Terus enter, baru dia akan tutup kurung yang tadi pakaiin ini. Nah, kalau mau udah deh, ini udah kelar. Terus kita bikin masukin ID, nama, telepon, alamatnya,
ke dalam ini. Kan udah bikin tabel tadi ya. Nah, kita masukin deh. Jadi kodenya itu insert into pembeli values. Nah, langsung deh kalian bikin nih di dalam kurung. Misalnya satu Alia tadi ya namanya. Alia. Terus dia ada telepon. Misalnya 62 berapa gitu. Bentar ya, aku lupa. Ya, aku di sini udah bikin ini ya. Kalau kita next sampai bawah. Ini kan ada 5 ya. Nah, udah kita bikin gitu. Jadi ini kalian bisa ganti-ganti aja. Nah, ini 3. Kalau udah enter, bikin lagi. Selanjutnya NASA ya. Ya, bikinnya lebih scoping. Guys, ini aku keliru bikin nomor teleponnya, jadi nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya opsional, kalian aja bikin 4544. Nah, kayak gitu ya guys. Ini bisa kalian ubah. Nah, begini guys. Ntar di sini ini ya. Udah aku langsung bikin aja. 34 45 44 enter. Nah, itu udah jadi. Nah, kalau mau lihat berarti kita bikinnya show. Ya, kalau mau lihat tuh select from pembeli. Aku salah guys, aku lupa ngasih titiknya. Nah guys, ya jadi begini guys, sama kan kayak gini. Nama izin NASA Diana begitu. Nah, selanjutnya kita bikin tabel yang produk. Nah guys, abis itu kita bikin tabel yang kedua, yang ini, tabel produk. Nah, kan aku bikin tabel pembeli ya. Nah, sekarang aku bikin tabel produk. Create tabel produk, berarti create tabel produk. Nah, ini kita enter. Nah, di produk ini ada kode produk, ID, nama produk, sama harga. Jadi kita bikin yang pertama itu adalah kode produk. Kita pakai integer aja. Integernya berapa gitu. Oke guys, aku ganti jadi varchar aja kali ya, karena ini ada huruf-huruf juga. Varchar. Nah, itu sebenarnya optional, kalian mau pakai apa. 10 aja kali ya. Nah, udah, jangan pakai koma. Kode produk udah, jangan sampai salah ya. Kemudian ID kalian mau pakai integer.
Guys, aku ada kesalahan di sini, jadi aku bikin error aja. Jadi kita bikin baru aja. Create table product, terus kode mana ya? Bentar guys, nih kode. Aku lupa nambahin primary key-nya tadi, jadi kita tambahin ya. Primary key. Nah, abis itu next kita bikin yang ID. Wait guys, ID. Nah, ID-nya pakai integer 10. Habis ID ada nama produk. Wait, ini harus pakai gede. Yes. Jangan lupa ini nama produk. Aku pakai varchar. Varcharnya berapa terserah kalian. Varcharnya aku kasih 15 misalnya. Setelah nama ada harga. Varchar 15, kemudian harga. Harga aku juga pakai varchar aja. Ini sebenarnya opsional ya kalian. Bentar guys. Nah, kalau udah begini ya, tutup kurung. Terus kita tutup kurung pakein, oh my god, kita tutup kurung, enter. Nah, ya kalau udah bikin ininya, jadi langsung aja masukin ininya kayak begini. Ntar insert into product values berarti ya. Baru deh kalian bikin. Nah, ini yang pertama tuh ada kode produk. Jadi sini aku bikin kode produknya. Ini ada key 111 ya. Key 111 ada 3. Next ID-nya 1. Oke, nah di sini setelah kode itu ada ID. Boleh kalian kasih ketik. Setelah ID itu ada nama produknya. Nah, kita samain ya guys sama yang kita bikin barusan kemari. Jangan lupa ya petiknya guys. Petiknya. Setelah itu ada harga. Nah, di sini harganya pakainya berapa sih? 200.000 ya. Jangan pakai titik ya, ntar nggak muncul. Nah, udah begini. Ntar kita mau cek ke atas bener nggak? Nah, bener. Nah, harus enter deh. Kalian tinggal ganti-ganti aja. Berarti key 112 gitu ya. Ini kan ganti 2, ini ganti namanya apa? Sofa. Sini harganya 250 misalnya. Kita enter. Terus kalian tinggal ganti-ganti aja. Nah, ini 100. Ini namanya tuh meja. Ini 3.
kan tinggal ganti-ganti aja guys. Next yang kedua itu ada Gocil 80.000. Kan tinggal ganti-ganti nomornya doang. Gocil yang keempat. Next ini tuh yang keempat juga. Keempat ya. Oh my god. Oke, enter. Next yang terakhir itu ada kasur 200.000. Itu kasur. Nama produknya ya. Kasur. Ini 5. Ini juga 5. Nah kalau udah tinggal tutup. Nah itu oke, berarti udah bener. Kemudian kita mau lihat hasilnya. Select produk. Nah udah jadi kan. Nah next kita bikin ini tabel baru. Nah habis itu kita bikin tabel yang baru. Tabel itu tabel bayar. Nah tinggal disamain sama ini. Gak dibayar ada satu sama cicilan. Nah kalian bisa bikin guys. Kalau di sini kode produk, kalau ini kita bikin kode bayar. Kode bayar. Nah kalau udah lanjut bikin ID. Namanya ID. Nah integer misalnya. Nah kalian bisa terserah. Aku enter ya. Kemudian setelah ID itu ada status. Nah di sini alamat ya. Nah ini status. Ya ID seharusnya pakai huruf kapital, tapi aku salah bikin, nggak apa-apa ya guys. Kalian termaklumi aja ya. Status. Soalnya kalau kita bikin baru, kalau kita ini mau ubah bikin baru. Enter. Setelah status itu ada cicilan. Aduh sebenarnya udah bener sih tadi, tapi aku malah kemana-mana nih. Ini aja deh. Udah status. Berarti ini cicilan. Nah kalau udah kalian tinggal ke bawah buat tutup kurungnya. Ke ini udah. Kalau udah kalian tinggal masukin ini dia, insert into bayar values. Baru deh kalian masukin apa aja tuh, misalnya kayak tadi, kayak ini deh. Nah yang pertama tuh ini cicilan. Kalau di sini cicilan 0 ya, langsung kita bikin 0 aja. Terus di sini ada tulisannya lunas ya, kalian lihat yang ini ya, ini. Terus setelah itu satu benar. Nah kodenya di sini aku pakai B, kodenya bayar. Dibayar. Lalu udah kalian tinggal guys, enter. Nah tinggal diganti-ganti aja. 50.000 misalnya. 2, 3, oke. Ini berarti pending. Guys, di sini aku udah selesai bikin. Masukin ininya, kita enter, terus kita select. Kita mau lihat hasilnya ya. Ntar guys, ntar.
nomor hasilnya di select form. Ini apa ya, bayar ya, tabelnya bayar. Jadi aku bikinnya ini bayar, terus enter, tara, ya udah kelar. Ini sekarang kita mau relasiin. Oke guys, sekarang kita mau bikin relasinya dulu. Nah, ini alter ya, kita tuh menghubungin tiga tabel ini, produk, terus foraging key, oke, terus kita masukin ID, aku typo lagi, ID, and then references, beli terus ID, nah ini udah hubung ya. Ada tuh yang di situ yang kayak water. Oke, terus ini kan udah kita hubungin produk sama pembeli, ini kan produk sama pembeli. Sekarang kita hubungin bayar sama pembeli. Nah caranya, bentar guys, caranya sama produk, produk sama bayar ya, aku maunya produk sama nanti kalau misalkan aku bayar. cek kamu di nomor ini nggak apa-apa kan? Berarti aku gantinya Coba di sini langsung. pembeli, bentar guys, aku punya. Nah ini kita ganti dengan bayar. Ulang dong, Nak. Oke, abis itu kalau udah kalian tinggal enter. Nah ini udah berhasil ya guys, kita ngerelasiin tiga tabel ini. Nah guys, kan tadi kita udah relasiin ya. Nah buat ngelihatnya kita bisa ke ini, ke PHP-nya, terus kalian tinggal, kan tadi bikin ini tugas ya, tugas, terus lihatnya di more designer. Nah ini udah saling terrelasi. Kita pindahkan dia dulu supaya lebih rapi, lebih kelihatan. Oke guys, ini tadi Ini aku terserah pencet kalian ya. ALT, terus tadi yang hasil tabelnya hilang. Jadi dia langsung aja buat ngerelasiin. Nah gitu. Nah ini udah terrelasi bertiga. Jadi gitu guys, nih ID tadi aku pakai telepon, ID-nya udah jadi primary, kodenya primary, kemudian kodenya juga primary key. Ya kira-kira begitu ya guys. Kemudian lanjut, ini kan udah kita hubungin ya, udah kelar ya. Jadi next kita mau nampilin. Oke guys, sekarang kita masuk ke percobaan aritmetikanya. Di sini aku bikin diantar ada ini dengan ini itu ada pengurangan gitu. Kita lihat dulu ya. Kemudian produk nama produk, kemudian habis itu kita masukin produk, tabel produk itu masukin yang bagian harganya itu dikurang dengan tabel yang bagian bayar, bagian cicilan. Nah begitu guys. Itu nanti kita namain tabelnya itu adalah sisa yang harus dibayar, gitu ya
guys kira-kira. Kemudian form pembeli dengan produk, kan kita pakai yang ini ya, pembeli sama produknya, pembeli sama produk. Nah kalau udah gimana pembeli ya ID-nya, maksudnya tuh ID pembeli sama dengan ID produk dot id, kira-kira begitu ya guys. Sebentar, ada yang error. Oke guys, jadi kan tadi aku bikinnya error, kemudian setelah aku cari tahu ternyata ternyata ini ada kurang, aku kurang masukin ini ID bayar, harusnya itu dimasukin karena di sini nggak ada ya. Jadi aku udah masukin dan hasilnya begini. Cara guys, tadi ternyata aku ada kesalahan, hasilnya udah benar tapi di sini mana ya tadi ya. Nah ini jadi dia nggak sesuai guys, karena aku udah tambahin bayar, ternyata ini nggak sesuai. Jadi aku coba lagi cari kodenya. Nah akhirnya aku menemukan ini. Nah di sini aku mau kayak gini, Alia dia beli 2, jadi jumlahnya totalnya dapatnya berapa gitu. Rama juga beli 1, atau Ija ini beli 3, totalnya ada berapa gitu, total harganya. Misalnya ini Ija beli meja, harga meja satunya 100, kemudian dia beli 3, dapatnya jadinya totalnya 300. Jadi gitu ya guys. Dan di sini juga aku udah ganti tabel produknya, itu diganti pakai update ini. Nah pakai ini guys, pakai update ini, update produk. Ini aku udah bikin tabel juga tadi, tapi ini nggak ada isinya, makanya kita isi dengan ini. Caranya gini, jumlah dibeli kita isi 2, dimana ID yang pertama itu tuh untuk ID yang pertama maksudnya. Kemudian ini jumlah dibelinya 1 untuk ID yang kedua, jumlah dibeli 3 untuk ID yang ketiga, jumlah dibeli 1 untuk ID yang keempat. Jadi begitu sampai seterusnya. Nah kalau udah aku tampilin deh. Nah udah dapat hasil, baru kita gunakan aritmetikanya di sini. Nah ini pembeli, ini maksudnya adalah tabel pembeli di bagian kolom field nama, kemudian ini tabel produk bagian field nama produk, ini tabel produk bagian harga, kemudian produk jumlah dibeli. Nah ini tabel produk harganya dikali dengan jumlah yang dibeli. Misalnya harganya 100 dikali jumlah dibelinya 3, hasilnya bakal total harganya nanti bakal jadi 300 gitu ya guys. Kemudian nih diambil dari tabel produk dan tabel pembeli, dan dimana ID produk dengan ID pembeli itu sama, jadi begitu. Nah setelah dibikin hasilnya begini ya, kita sudah menyelesaikan satu aritmetika di terminal ini. Lanjut guys, di sini aku bakal ngasih cara buat aku akan menampilkan operator like, join, sama limit. Yang pertama kita pakai like dulu. Like itu banyak macamnya, jadi aku pakai beberapa aja. Di sini kita bikin select dulu, terus form. Misalnya kalian mau ambil tabel dari mana gitu, aku misalnya ambil dari tabel produk misalnya ya. Wait guys, produk di mana. Nah aku mau nampilin nama produk, berarti aku masukin nama produk like. Nah ini kita masukin like, terus pakai apa ini namanya
tanda petik, kemudian persen. Misalnya kalian mau cari atau yang ini dulu deh, yang misalnya kalian mau cari yang berawalan huruf L, kemudian kasih persen, kasih petik lagi, jangan lupa titik koma, enter. Nah, dia bakal munculin produk yang berawalan dengan L. Nah, next kita coba pakai like yang begini, yang kita cari berakhiran dengan huruf apa ya, misalnya I. Nah, kalau udah coba enter. Nah, dia bakal muncul yang berakhiran dengan I, guci, lemari misalnya. Atau kalian mau cari yang langsung namanya, misalnya aku mau cari sofa deh, sofa. Bentar guys, pakai ini ya, sofa. Sofa, terus jangan lupa persennya, enter. Nah, dia bakal langsung muncul cariin yang sofa gitu maksudnya. Oke guys, di sini aku mau bikin yang operator limit. Ya ini sama caranya, kalian tinggal ganti-ganti doang. Ini diganti dengan limit, kemudian ini kita hapus saja karena kita mau nampilin limit doang. Select from, nih ini nama tabelnya produk. Aku mau bikin limitnya misalnya berapa ya, misalnya 4. Kemudian kita coba lihat, nah dia bakal muncul 4 baris tabelnya gitu. Atau kalian mau bikin 2 nih, nanti bakal muncul 2 doang gitu guys. Sekarang kita mau bikin contoh operator yang join. Nah, di sini aku karena udah ada ini, jadi aku tinggal masukin. Di sini select from, kemudian nama tabelnya itu produk, dimana namanya, bentar. Nah, ini kita nggak pakai where lagi, kita pakainya misalnya kalian join itu kan ada berapa macam ya, ada inner, left sama right, dan satu lagi ada ya. Kemudian aku mau masukin yang left dulu, mau coba yang left dulu. Kemudian di sini kita masukin join, baru deh join dengan keganti lagi. Oke, harus bikin ulang ya guys. Nah, tadi aku udah bikin ini from produk sama pembeli. Ini from produk, kemudian left join itu kita hubungin dengan pembeli ya, terus apa gitu ya, kita hapus aja ya. Produk left join pembeli. Nah, di sini kita masukin, mau dimasukin ke mana gitu. Tanya aku produk aku bikin ID-nya sama, ID sama dengan, mungkin dikasih ini biar rapi, pembeli ID kita samain ya, sama dengan pembeli ID. Nah, kalau udah tutup kurung, ya hasilnya begitu. Nah, begitu guys, jadi join itu dia menghubungin antara dua tabel produk sama tabel pembeli tadi. Nah, aku hubungin ini dengan ya ID-nya sama, terus aku hubungin deh ini pembatasnya ini ya
Kira-kira begitu guys. Atau kita mau pakai yang right juga boleh. Kita pakai yang right atau inner deh, inner. Nah, maksudnya ya begitu guys, sama ya guys. Oke guys, mungkin sekian dari aku ya, kira-kira beginilah hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.